Itu Mu'adz, sosok ulama sahabat yang diajarin doa, mengatakan, ya Allah, bantulah aku, bantu, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepada Allah, wa syukrik, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan mampu untuk bersyukur dengan baik dan benar tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wa husni ibadati, dan beribadah yang baik, beribadah yang baik yang kelak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini malam 23 Sya'ban. Bentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Insyaallah kita akan ngaji rutin sebuah kitab yang berjudul Fiqhul Usrah, fikih keluarga. Kitab ini disusun sama beberapa ulama, beberapa ustadz, yang insya Allah mungkin kita akan mulainya setelah Idul Fitri, karena kemungkinan pekan depan kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Tapi malam ini adalah muqaddimah tentang apa arti keluarga, apa sih sebenarnya. Sebagian orang ada yang meremehkan tema tentang keluarga, padahal keluarga ini adalah sel terpenting di dalam tubuh masyarakat. Kalau sel ini sehat, insya Allah seluruh masyarakat itu akan sehat. Tapi kalau sel ini rusak, maka masyarakat itu akan berantakan. Di dalam naungan keluarga kita tumbuh. Semua yang ada di sini nih bisa menjadi orang-orang yang terhormat, yang menghormatin orang lain, menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih tua. Dari mana kita mendapatkan pendidikan itu? Apakah dari sekolah? Belum. Berapa tahun kita hidup tanpa sekolahan? Di rumah itulah kita mendapatkan pendidikan karakter dari orang tua, dari keluarga. Maka dikatakan al-ummu madrasah. Ibu itu adalah madrasah. Nggak perlu bangunan yang mewah, tidak perlu biaya yang besar dikeluarkan untuk mendidik anak-anak. Sebenarnya cukup antum persiapkan ibu yang solehah. Sekarang muncul yang namanya homeschooling. Siapa sebenarnya yang mendidik jamaah di rumah itu? Ibu, bukan guru. Karena ibu itu bukan hanya guru, tapi ibu itu adalah sekolahan. Kita tahu namanya sekolahan, ada kepala sekolahnya, ya, ada guru pengawasnya, kemudian ada bagian kesehatannya. Sekolah, sudah antum bisa bayangin. Kalau seorang guru, ya cuma guru dia. Dia di sekolah ngajar, pulang, selesai sudah. Anak itu balik ke rumahnya, balik ke sekolah lagi. Dia keluar ke sekolah, masuk ke rumahnya, ke sekolah lagi. Ahibati fillah, di dalam keluarga inilah karakter dicetak.
Di dalam keluarga inilah akhlak dibuat, yang efeknya akan terukir di dalam jiwa itu anak, yang akan dibawa di saat dia besar nantinya, dan kemudian akan diwariskan kepada anak keturunannya. Antum bisa melihat mata rantai ini jamaah. Itu keluarga. Keluarga adalah benih pertama sebuah masyarakat. Dan keluarga adalah pondasi utama dalam membentuk anggota masyarakat dan umat. Dan pernikahan adalah awal mula dari keluarga. Makanya di sebuah masyarakat yang pernikahan sudah tidak lagi dipikirkan, yang perzinaan menjadi sarana untuk menyalurkan syahwat, maka yang ada masyarakat itu tidak lebih dari binatang yang berwujud manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan pernikahan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini banyak. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Bahkan para nabi pun menikah. Bayangin cuma. Para nabi mereka menikah. Generasi terbaik umat ini pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta supaya diperbolehkan untuk tidak menikah. Datang sahabat Nabi. Mereka ingin mengebiri diri mereka supaya mereka bisa fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diperbolehkan sama Nabi SAW? Enggak bisa. Kehidupan ini harus berlanjut jamaah. Harus ada yang namanya pernikahan. Makanya kalau kita lihat pernikahan ini sejatinya adalah syariat yang menjamin keberlangsungan keberadaan manusia di muka bumi. Ahibati fillah, ada perbedaan target dalam kehidupan. Siapa yang punya ayam? Ada yang punya ayam? Yang pelihara ayam jemaah? Antum lihat ayam itu tiap hari antum kasih makan. Pernah melihat akad nikah antara ayam? Pernah lihat antum? Pengumuman dapat undangan, insya Allah besok malam ada pernikahan anak punya ayam jago sama ayam betina. Nggak ada. Yang namanya binatang itu, kapan dia melihat betina dan hasrat dia bangkit, dia akan kawinin. Itu betina. Dia nggak ada urusan betina itu milik siapa. Karena memang tidak ada perwalian dalam pernikahan binatang. Kalau antum melihat seorang wanita dan antum berhasrat sama dia, antum harus melamar perempuan tersebut. Masih ada proses yang harus ditempuh. Ahibati fillah, Allah memuliakan manusia supaya kita nggak jadi seperti binatang. Tidak ada alasan. Ingat, tidak ada alasan bagi seorang laki-laki berzina. Tatkala Allah sudah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa. Fankihu, dipersilahkan sama Allah, nikahilah yang baik-baik dari wanita itu. Nikahi kan? Berapa? Berapa jamaah? Satu apa dua? Masna. Dua. Boleh nambah? Sulasa. Boleh nambah? Rubah. Tapi ingat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Engkau manusia, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk sibuk memuaskan syahwat. Kalau engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu, kata Allah Azza wa Jalla.
Karena sejatinya pernikahan itu pun membangun rumah tangga yang pernikahan menjadi akarnya, itu bala dari Allah Azza wa Jal, itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan akhirnya tujuan pernikahan itu jadi salah. Ada tujuan mulia, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surat An-Nahl ayat 72, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallah, dan Allah ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah itu menjadikan bagi kalian dari diri kalian, fahami susunan firman Allah ini, agar kita tahu siapa sebenarnya pasangan hidup kita, apa kedudukan dan jabatan dia, dari mana dia diciptakan, dan untuk apa dia ada dalam kehidupan ini. Allah mengatakan, dan Allah menjadikan bagi kalian, untuk kalian, dari diri kalian. Bayangkan jemaah, Allah menjadikan untuk kalian apa? Belum Allah sebutkan. Dan yang Allah jadikan buat kalian itu sejatinya dari diri kalian, bukan dari orang lain, bukan dari jenis yang lain, tapi dari diri kalian sendiri. Azwajan, pasangan-pasangan, istri-istri, itu Allah yang menjadikan. Wa ja'ala lakum, ini akar rumah tangga itu suami istri. Lalu apa hasilnya? Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan Allah menjadikan dari pasangan-pasangan hidup kalian apa? Banin, anak. Ini sesuatu yang diinginkan dari pernikahan. Maka nggak ada ceritanya child free, nggak mau punya anak. Allah yang menjadikan anak itu. Engkau nggak usah mikir nggak mau punya anak. Allah ketika berkehendak antum nggak punya anak, dibikin mandul sama Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan anak. Cukup sampai anak? Nggak. Lagi yang kita sampaikan, hafadah, cucu. Ini rumah tangga jemaah. Antum dididik dalam rumah tangga itu tadi, karakter dicetak di diri antum, dibuat hidup antum. Kemudian ketika antum dewasa, antum menikah lagi, membuat anak antum lagi. Itu yang namanya tuh dan akhlak mulia. Seperti itu, ketika suatu kaum ingin menguasai suatu bangsa, yang pertama mereka lakukan merusak keluarga. Dari keluarga ini sebenarnya bangsa ini berdiri jemaah. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki kepada kalian yang baik. Lil afaf, orang yang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya supaya dia tidak seperti tetap menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Kalau seorang menikah demi itu, Allah jamin hidup, Allah yang kasih rezeki. Ahibati fillah, sebuah keluarga yang menyatu bersama anak-anaknya, menyatu. Ini kita perlu berbicara, ada keluarga yang disebut brok, hancur. Bapaknya di mana, emaknya di mana, anaknya di mana. Kita melihat ada keluarga yang seperti itu. Keluarga yang menyatu bersama dengan anak-anaknya di bawah naungan petunjuk agama, maka akan tercipta kebahagiaan dan ketenangan hati, ketentraman jiwa, damai dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Keluarga adalah salah satu tempat untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah,
Maka kita lihat nih, bagaimana setiap anggota keluarga di dalam agama Islam ini memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Sebelum berbicara, kita bicara tentang ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku? Siapakah orang yang paling berhak aku berkhidmat kepadanya, berbuat baik kepadanya? Maka Nabi akan menyebutkan keluarga inti ini yang harus kita pikirkan. Ummuk. Faham sahabat ini dengan ucapan Nabi SAW. Kemudian siapa? Agama ini satu kesatuan jamaah. Dan kalau kita melihat dari awal sampai akhir, semuanya indah sebenarnya. Cuma engkau perlu memahami dengan benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in. Nih bicara keluarga. Setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang penguasa, itu adalah pemimpin yang akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajul, bicara seorang suami, bicara seorang bapak, ra'in fi ahli, dia pemimpin di keluarganya. Nih, antum semua pemimpin jemaah. Dan antum akan ditanya atas apa yang antum pimpin. Rakyat-rakyat yang ada di rumah akan dimintain nanti tentang apa yang dilakukan sama sang pemimpin ini. Dan engkau akan ditanya. Boleh jadi ada istri yang menuntut suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kalian sebagai pemimpin nggak becus. Sebagai pemimpin tidak memikirkan bagaimana memimpin, tapi memikirkan syahwatnya saja. Itu terjadi. Dan itu salah satu yang merusak rumah tangga, keluarga, ketika sang pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Wal mar'atu, perempuan, seorang istri yang mungkin suatu hari pangkatnya berubah, naik, istri plus ibu. Ada yang sampai mati hanya istri. Tapi kebanyakan wanita, dia awalnya menjadi istri, kemudian naik pangkatnya menjadi ibu. Kata Nabi SAW, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah. Dan wanita di rumah suaminya adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin, tentang rakyat-rakyat dia. Wal khadim, pembantu. Di keluarga itu kadangkala ada ART, dia pun pemimpin. Dia akan dimintain pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Maka ahibati fillah, keluarga ini benar-benar pondasi pertama sebuah bangsa, sebuah negeri. Kalau kita lihat kenapa perceraian itu menjadi perbuatan yang paling disukai iblis. Apa sih sebenarnya? Kenapa iblis suka banget gitu sama perceraian ini? Ya karena perceraian ini kalau tidak sesuai dengan syariat, berantakan. Akan muncul sebuah generasi yang tidak berbakti sama orang tuanya. Berapa banyak pertanyaan yang datang menanyakan, Ustadz, bapak ibu anak cerai, anak ikut ibu anak,
Dan ana nggak pernah jumpa sama bapak. Sudah 20 tahun ana tidak berjumpa dengan bapak. Kalau ana ingin menjumpai bapak ana, ibu ana sakit, sesak dadanya, marah-marah. Bahkan dia mengatakan kalau engkau jumpai bapakmu, nggak perlu lagi jumpain ibu. Allahu Akbar. Ini jemaah. Maka iblis ketika salah satu pasukannya datang mengatakan maziltu bi fulan au ma taraktu fulan hatta talaqa zaujatahu, aku terus godain fulan sampai dia menceraikan istrinya. Nih, akar dari rumah tangga itu yang merupakan pernikahan, rusak pernikahan ini gara-gara godaan itu syaitan. Apa kata iblis? Anta, oh hebat engkau, kata dia. Hebat engkau bisa melakukan. Maka kita perlu menjaga keluarga ini. Kenapa kita memilih tema fiqhul usrah, fikih keluarga? Karena keluarga ini benteng untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga masyarakat kita. Seorang suami benteng untuk istrinya. Dia jaga istrinya, bagaimana dia didik istrinya. Dan seorang istri benteng untuk suami. Oleh karena itu di dalam agama nanti kita akan bahas panjang lebar bagaimana cara memilih benteng. Kalau engkau salah memilih benteng, ternyata benteng yang engkau pilih rapuh. Ternyata baju yang engkau pilih nggak pas. Engkau nggak nyaman hidup. Dan keluarga ini benteng untuk anak-anak itu. Ahibati fillah. Di dalam agama kita, hubungan suami istri itu sudah diatur. Semua punya tugas masing-masing. Dan rasa keadilan itu menjadi standar pembagian tugas. Rasa keadilan. Maslahat dan tujuan yang mulia menjadi penopang kenapa aturan itu dibuat. Jadi semua ada SOP-nya. Yang SOP inilah yang kita akan kaji nanti. Agar kita berumah tangga itu jadi benar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh agama. Contoh ringan, azan. Nah, waktu azan. Lah, baik. Kita lihat nih sebuah contoh bagaimana seorang wanita, seorang istri di dalam agama Islam tatkala dia menjadi seorang istri lalu dia menjadi ibu. Bayangin, dia sebagai seorang istri melayani suaminya, menyambut suaminya, menjadikan rumahnya sebagai sakan, sebagai sakinah. Suaminya capek bekerja di luar, mengais rezeki untuk memberikan nafkah, sampai rumah semua kesulitan itu jadi hilang. Ada siapa di rumah? Ada istri. Ketika sang istri melakukan itu, tugas suami memberikan nafkah. Engkau yang kerja, engkau yang seharusnya berkeringat, bukan istrimu kau pekerjakan. Engkau sebagai suami. Ketika istrimu naik pangkatnya menjadi seorang ibu, kemudian dia harus capek dan lelah hamil. Capek orang hamil itu jemaah. Siapa bapak-bapak yang pernah hamil? Nggak ada. Yang ada antum melihat istri antum hamil. Bagaimana Allah menggambarkan kehamilan itu wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Baik, nasma'ul adzan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad
Maka jamaah, kita perhatikan ya, bagaimana Islam membagi tugas agar keluarga ini benar-benar menyatu dan di situ ada saling tolong menolong. Seorang wanita yang hamil, melahirkan, menyusui, ngurusin itu anak, engkau sebagai suami ngapain? Engkau kerja yang benar, engkau berikan nafkah kepada istrimu. Ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang benar engkau kerja, bukan engkau pekerjakan istri. Maka di antara yang menyebab keluarga itu berantakan, tatkala suami istri sama-sama sibuk bekerja, yang akhirnya anak jadi korban, atau tujuan dari pernikahan jadi berantakan. Maka tadi anak, kenapa di Eropa, di sebagian tatanan masyarakatnya itu seperti piramid terbalik. Mereka nggak, beberapa pekan yang lalu ada yudhibu ma'arrat terroba, apa yang mengusir kehinaan dari penyusuan. Artinya di masa itu banyak anak disusukan kepada ibu susu, dapat gaji, imma gaji, menyebabkan dia jadi nggak terhitung sama perempuan itu. Jadi bonusnya apa supaya orang ini tidak tercela? Seorang itu karena dia nggak nyaman dengan pesantren yang dia belajar. Maka sekarang ajak dia untuk berpikir. Duduk sama adikmu, Dik, apa sih permasalahan dengan pesantrenmu sekarang ini? Coba kita tulis saja. Masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Dik, kalau memang ternyata pesantrenmu ini nggak baik, ya kita cari pesantren yang lebih baik. Jadi diajak itu anak berpikir. Karena dia udah gede, dia udah mulai paham. Kalau bicara bolehkah memaksa, boleh aja maksa, tapi antum perlu perhatikan dampak dari memaksa itu. Karena ada anak yang dipaksa di pesantren, ternyata anak itu hilang dari pesantren. Tak ada, hilang. Maka harus pinter-pinter ya, punya anak, khususnya anak perempuan ya. Ya Allah ya, punya anak perempuan ini beda sama anak laki. Anak perempuan itu udah dididik tadi, dicetak karakternya, dibentuk akhlaknya menjadi wanita yang soleha. Tahu-tahu datang seorang laki-laki, dibawa anak itu zaman, dibawa anak itu sudah pergi. Makanya pahala buat orang tua yang didik anak perempuannya dengan sabar dan baik, diselamatkan dari api neraka. Maka sabar sambil terus berdoa. Kalau dia mungkin tidak cocok dengan pesantren itu, cari pesantren lain, nggak harus pesantren dia yang lama. Cari tahu apa masalahnya dulu, kemudian nanti kasih pilihan kepada adik. Kemudian tadi ketika liburan, tolong ajak adikmu untuk jalan-jalan ke, beli sesuatu, kasih dia hadiah. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon nasihat. Bagaimana ana menyikapi istri dan ibu yang mereka berdua semuanya baik,
dan penting bagi anak. Namun keduanya memiliki sifat yang berbeda, sehingga terkadang terjadi konflik di antara mereka karena kami tinggal serumah. Bagaimana anak harus bersikap? Ya, harus sabar antum. Harus sabar. Apa yang harus dilakukan, jemaah? Ketika harus satu rumah sama ibu, ada sebuah nasihat dari orang yang berpengalaman, ya. Usahakan dapurnya sendiri-sendiri. Jadi rumahnya satu, istri kan kadang-kadang di rumah itu ada dapur bersih, ada dapur kotor, bisa seperti itu. Kondisikan ada dua dapur. Kenapa? Karena banyak permasalahan dimulai dari dapur. Istrimu tidak sepandai ibumu memasak. Istrimu tidak seenak masakannya dibanding masakan ibumu. Kadang-kala istri itu salah motong bawang, salah motong daging, salah masak ini itu, sang ibu marah. Nggak gitu caranya, ini itu, macam-macam, ribut akhirnya. Kalau itu bisa dilakukan, kalau ternyata itu tidak bisa dilakukan, maka jadilah antum orang yang selalu berterima kasih sama istrimu. Kalau habis ribut datang ke istri, Dek, makasih banyak ya, sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Jazakillah khair, mudah-mudahan engkau dimasukkan ke surga sama Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian katakan minta maaf ya, ibu sudah tua ya. Bagaimanapun ya wajarlah seperti itu. Kita pun akan tua, mungkin kita akan seperti itu nantinya. Setelah itu antum datang kepada ibu antum, Bu, minta maaf Bu, istri anak kan masih baru belajar, masih butuh banyak arahan dari ibu, bimbingan. Jadi seperti itu. Sampai kapan seperti itu terus? Ya selama satu rumah. Terus. Dan harus sabar, memang harus sabar. Didoakan semoga mereka jadi cocok. Sejatinya kita ini jamaah, suami istri ini punya karakter yang berbeda, nggak sama. Tapi tatkala memandang kepada kelebihan, menyebabkan kita bisa terus bersama. Tapi kalau memandang kepada kekurangan, maka kita nggak akan lama di satu rumah. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak. Apakah dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibunya? Di sisi lain, dia juga terkadang masih kesusahan untuk menafkahi keluarganya, anak dan istrinya. Tergantung kondisi orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak mampu, maka dia berikan nafkah. Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Maka kata Allah, katakan yang kalian infakkan dari harta itu, yang paling berhak mendapatnya yang kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian yang lain. Artinya ketika orang tua tidak mampu dan anak punya kelebihan rezeki, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuamu. Maka berikan nafkah. Loh Ustaz, nggak cukup Ustaz. Engkau bagi. Sebagaimana engkau nggak boleh meninggalkan ibumu kelaparan, engkau juga nggak boleh meninggalkan keluargamu kelaparan. Maka seorang laki-laki harus pandai-pandai. Dan bagi anak laki-laki, ketika engkau berbagi kepada orang tuamu, jangan kasih tahu istri. Gimana Ustaz? Yang pegang ATM istri Ustaz. Jangan. Kesian istri antum. Setiap antum ambil duit, kasihkan ke ibu. Kadangkala dia, ya nggak semua istri ya, dia menderita. Ibu lagi. Tapi ketika dia tidak tahu, nggak ada masalah. Maka sebelum antum berbagi kepada istri, antum ambil dulu sebagian, berikan kepada orang tua. Berusaha. Dan ketika antum kekurangan memberikan nafkah harta kepada istri, maka lebihkan buat dia cinta dan kasih sayang. Dia akan terima.
Makanya banyak perempuan mengatakan, anak rela hidup di bawah kolong jembatan asalkan sama kamu. Seperti itu. Itu kalau suaminya perhatian. Jangan sudah fulusnya seret, cintanya juga seret. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Karena dan jangan takut ya hartamu berkurang sebenarnya jemaah. Karena yang engkau berikan kepada orang tua Allah akan kasih ganti. Maka niatkan engkau benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Tunggu, panjang banget jemaah. Oh ini jemaah, apakah diharuskan seorang suami dan istri harus terbuka dalam segala hal dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga? Saya laki-laki yang bekerja di instansi yang dalam dunia kerja, persaingan antara rekan kerja adalah hal yang biasa. Terkadang saling menjatuhkan rekan untuk mendapatkan promosi, difitnah dan lain-lain sudah biasa saya alami. Bahkan tekanan-tekanan dari yang lain juga biasa saya hadapi, dari atasan atau lingkungan kerja yang terkadang meski sudah biasa, ada kalanya saya stres dengan keadaan seperti ini. Faktor-faktor yang menguatkan saya diantaranya laki-laki yang punya tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak juga orang tua. Karena itu kewajiban saya sebagai seorang suami. Dalam keadaan seperti ini, saya ingin menjadikan istri sebagai teman cerita, sharing tentang keadaan serta suasana kerja dengan harapan istri bisa menenteramkan hati suami untuk tetap semangat, sabar dalam menghadapi ujian ini. Akan tetapi yang ada, istri jadi emosi, tidak terima suami diperlakukan tidak sewajarnya atau adil, bahkan pernah masuk ke wilayah kerja suami dengan menghubung. Masya Allah jamaah, ini istri yang cinta sama suaminya, dengan menghubungi pimpinan-pimpinan suami, mengutarakan unek-uneknya dengan bahasa istri. Saya pernah suami ingatkan jangan masuk ke wilayah kerja suami, ikhlas dan sabar aja, sehingga suami tidak malu karena ditegur sama atasan. Supaya istri diingatkan, istri menjadi suka marah-marah, tidak jelas di rumah, anak-anak suami jadi kena imbasnya. Di tempat kerja terkadang bikin stres, pulang ke rumah hawanya panas, istri suka marah-marah, saya terkadang terbawa suasana jadi ikut marah juga, jadi kasihan anak-anak. Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz untuk saya sebagai seorang suami juga sebagai seorang karyawan. Nasihat Ustaz untuk menghadapi istri yang suka marah-marah. Masya Allah. Iya ahibati fillah, disinilah kita harus paham karakter istri kita, seperti apa pasangan hidup kita. Ada orang-orang yang nggak mampu memanage konflik yang terjadi, tidak mampu menerima ujian yang ada. Maka tugas suami adalah tidak menceritakan hal itu kepada istri. Engkau ceritakan kepada sahibmu, engkau ceritakan kepada ustadz yang engkau dekat sama dia, mohon arahannya. Kepada istri engkau ceritakan yang indah-indah. Nah, terkadang istri itu di rumah sudah terbebani dengan tugas-tugas. Seharusnya istri itu nggak seperti tadi. Bagaimana Nabi SAW jamaah Allahu Akbar, beliau mengingat bagaimana kebaikan Khadijah. Beliau di luar rumah dicaci, dimaki, disakiti, masuk rumah adem rumah Nabi SAW. Ketemu Khadijah, selesai semua beban yang di luar rumah itu. Dan itu seharusnya istri menjadi sakan, menjadi tempat ketenangan dan kedamaian. Tapi ada istri tadi yang mungkin nggak ngerti, sehingga antum perlu sabar, nggak lagi cerita sama istri. Antum ceritakan kepada istri, alhamdulillah kondisiku baik-baik, doakan. Seperti itu aja. Kalau istri tanya macam-macam, engkau ceritakan yang indah-indah di sana.
Karena kalau tidak, yang terjadi seperti yang kau sebutkan. Hawa di tempat kerja panas, sampai rumah kebakaran. Itu berbahaya. Dan kalau istri sedang marah, antum diam. Diam. Istri ngomel-ngomel ini itu macam antum diam. Setelah istri selesai marahnya, baru antum ngomong sama dia. Antum kasih air dingin sama dia, biar dia minum ya. Setelah itu baru antum ngobrol sama dia. Karena kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian bermarah, hendaklah dia diam. Gimana kalau yang marah istri? Ya, engkau juga diam, karena hal itu akan menyebabkan istrimu tambah marah. Dan para wanita juga harus tahu, kalau suaminya sedang marah, hendaklah dia diam. Berusaha untuk nahan diri. Katakan, aku minta maaf ya, aku bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Itu kata Abu Darda mengatakan kepada istrinya, kalau aku marah, tolong engkau senangkan aku. Kalau engkau yang marah, aku akan berusaha untuk menyenangkan diri. Kalau nggak seperti itu, nggak lama pernikahan itu jemaah. Dan didoakan, istrinya didoakan, dan antum bersabar, semoga itu menjadi pengangkat derajat antum dan penghapus dosa-dosa antum. Bagaimana pendapat antum serta tinjauan dari syariat perihal mahasiswa yang keadaan dirinya sudah wajib untuk menikah? Allahu Akbar. Di sisi lain, dia belum ada bayangan kerjaan, tapi ia bertekad untuk bekerja. Kemudian ia bilang ke ayahnya dan meminta untuk tetap membiayai SPP serta uang jajan bulanan hingga akhir semester 8 nanti. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Kalau antum minta, ya boleh minta sama orang tua. Sejatinya anak yang sudah dewasa itu jamaah, dia seharusnya memenuhi kebutuhan dia sendiri, tidak membebani orang tuanya. Tapi kalau dia memohon kepada orang tuanya, silahkan. Dan ketika antum bicara sudah wajib menikah, artinya mungkin bicara wajib karena antum gak mampu menahan nafsu antum, tapi antum tidak punya kemampuan memberikan nafkah, berarti antum gak wajib nikah, antum puasa. Antum puasa, jangan maksakin diri, jangan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang hanya berpihak atau pilih kasih kepada salah satu anaknya saja, mulai dari pendapat, sanksi, dan lain-lain? Ahibatibillah, antum lihat gelas ini setengah isi setengah kosong. Kalau antum melihat orang tua kepada kosongnya, maka antum akan benci sama itu. Tapi kalau antum melihat kepada isinya, antum akan tetap sayang sama orang tua, berbaik sangka sama orang tua. Ketika antum melihat seakan-akan orang tua pilih kasih, antum balik, enggak. Orang tua ana melihat ana sudah dewasa. Orang tua ana melihat ana harus bangkit. Sejatinya orang tua ana mendidik ana supaya ana jadi lebih baik. Iya. Antum cari alasan kenapa orang tua bersikap seperti itu. Berbaik sangka. Karena dia tetap orang tuamu. Kalau tidak, ya antum akan menderita. Lihat kebaikan orang tua. Semua orang berbuat kesalahan. Maka pada hari kiamat Allah mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, penuh dengan kesenangan. Maka lihat kepada kelebihan orang tua, jangan melihat kepada kekurangan. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang berpihak dan pilih kasih kepada cucunya? Ini sudah anaknya, cucunya sekarang. Ya, antum kembali berbaik sangka sama orang tua. Orang tuamu itu yakin engkau bisa peduli sama anakmu. Orang tuamu itu menyandarkan bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, berbagi dengan anak-anakmu. Sudah. Antum harus melihat kepada sisi positif dari yang terjadi. Kalau tidak, antum akan berantem.
dan nggak ada gunanya. Boleh jadi nanti sampai tingkatan antum durhaka sama orang tua antum. Lihat kepada kelebihan orang tua. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ustaz, ana mengenal seorang akhwat asal Kalimantan. Melalui teman ana dan sepengetahuan ana, akhwat ini baik agamanya. Ana ingin menikahinya, tapi orang tua ana melarang karena dia orang Kalimantan, sedangkan ana orang Jawa. Bagaimana solusinya Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Ya, sebenarnya tadi ada satu orang tua jamaah di Madura. Dia punya anak 7. Masya Allah. Yang 6 menikah dengan selain orang Madura. Akhirnya ke yang 7, ibunya ngomong, "Nah, ibu minta engkau kawin sama orang Madura." Kata ibunya. Kenapa ibu? Ibu ini kepingin punya temen ngomong bisa bahasa Madura. Jadi kalau di rumah ini semua bahasa Indonesia, yang bahasa Betawi, bahasa mana? Aduh enggak. Capek ibu. Karena biasanya orang tua itu karena terbiasa dengan bahasa Madura itu dia ingin temen ngomong jamaah. Dan biasanya tradisi dan budayanya kan sama. Itu yang diinginkan orang tua. Maka sekarang antum nggak harus menikahin perempuan dari Kalimantan tersebut. Artinya ibumu mungkin kepingin engkau carilah orang yang dekat sini seperti itu, yang kriterianya yang kau sukai, silahkan gitu loh, yang agamanya baik, yang cantik apa, tapi jangan jauh-jauh. Jadi ana rasa permintaan ibu itu bukan permintaan yang berlebihan. Ada seorang ibu ngomong sama anaknya, "Nak, jangan sampai nak engkau menikah sama orang Padang atau orang Sunda." Ini ada. Subhanallah jamaah, dapat menantu perpaduan Padang sama Sunda. Dikasih sama Allah. Ana tahu orang itu. Subhanallah. Maka tolong jangan memandang kepada suatu suku dengan keburukan. Di semua suku, di semua etnis itu ada baik, ada yang buruk. Jamaah, semuanya sama sebenarnya gitu. Maka lihat kepada yang Nabi sebutkan. Urusannya adalah agamanya, akhlak, perilakunya. Tapi boleh jadi tadi ibu nggak kepingin engkau menikah sama orang Padang karena jauh. Terus terang jangan. Biaya itu mahal, merepotkan kalau engkau harus ke sana ya. Tapi kembali kepadamu. Cuma engkau ngomong sama ibu. Kalau engkau memang sudah jatuh cinta sama perempuan ini, Bu, gimana kalau istikharah? Nggak apa-apa. Boleh jadi yang tidak disukai itu baik, dan boleh jadi yang disukai itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kita perlu meminta ya pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini, sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insyaallah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, yang berada di Pasaman Barat. Rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum. Semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini, dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk pembangunan, kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari
dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf. Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكأسا Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita
di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun lil birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita, dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najiyah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf